Sekarang kita masuk ke bagian identifikasi model untuk CFA ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah melakukan spesifikasi model ya. Bagaimana teori yang kita punya ya mengenai hubungan antara indikator dan latennya kita tuliskan dalam persamaan matriks dan juga ke dalam struktur covariance matriks ya. Nah, kalau kita sudah lakukan spesifikasi model, langkah berikutnya kita masuk ke identifikasi model. Idenya sama seperti di model jalur. Model itu dapat kita identifikasi kalau modelnya itu memiliki solusi. Ya, solusi dalam hal ini artinya parameternya itu bisa kita estimasi. Jadi model itu tidak dapat kita identifikasi kalau memiliki banyak solusi. Nah, identifikasi model di dalam CFA sama seperti di model jalur, di mana ini kita lakukan dengan menghitung nilai DF-nya atau kita hitung nilai degree of freedom. Di mana degree of freedom-nya kita hitung sebagai selisih antara banyaknya nilai varians covariance di dalam matriks kovariansi dikurangi dengan banyaknya parameter model. Jadi banyaknya variansi kovariansi di dalam matriks covariance di sini saya notasikan dengan P ya. Di mana P ini kita hitung sebagai banyaknya di mana K ini menyatakan banyaknya indikator ya. Jadi banyaknya varians covariance kita hitung sebagai K dikali K plus 1 dibagi 2. Ya sama seperti di analisis jalur. Kemudian dikurangi dengan Q ya. Di mana Q ini adalah banyaknya parameter bebas di dalam model CFA ya. Jadi ini penggunaan notasi di sini jelas tidak ada kaitannya dengan model jalur ya. Karena kalau di model jalur kan saya tuliskan P dan Q ini kan sebagai banyaknya variabel endogen dan eksogen ya. Jadi jangan bingung ya, karena ini hanya penggunaan notasi saja, karena di sini kita membahas konsep model yang berbeda. Jadi di sini notasinya juga tidak sama ya atau berbeda. Tapi idenya sama, di mana perhitungan dari derajat kebebasan itu adalah kita hitung sebagai banyaknya varians covariance di dalam matriks kovariansi ya dikurangi dengan banyaknya parameter model ya. Nah, model itu dapat kita identifikasi kalau nilai derajat kebebasannya itu positif ya atau lebih besar dari 0 atau kita sebut over identify. Nah, kalau DF-nya sama dengan 0, ini juga bisa kita estimasi, cuman nanti kalau kita lakukan evaluasi goodness of fit, ini tidak bisa kita lakukan ya. Jadi kalau DF-nya 0 kita sebut just identify walaupun ada solusi, tetapi tidak bisa kita gunakan untuk mengevaluasi atau menghitung goodness of fit ya. Apalagi kalau DF-nya negatif ya atau under identify, ini tidak ada solusi tunggal. Jadi kalau solusinya banyak ya kita nggak tahu parameter mana atau estimasi mana yang mau kita gunakan ya. Jadi di dalam model identifikasi ini sama, kita mencari model yang dapat diidentifikasi dengan derajat kebebasannya itu positif. Oke, sebagai contoh, kalau misalkan di sini saya masih membahas model dengan satu faktor ya, atau hanya ada satu variabel laten. Jadi kalau kita punya model dengan satu variabel laten ya, jadi kita punya C-nya hanya satu ya. Kemudian kita punya dua indikator, kita punya X1 dan kita punya X2 ya seperti ini. Kita lihat apakah model ini dapat kita identifikasi. Pertama kita hitung dulu ya, karena kita harus menghitung DF ini sebagai P dikurangi Q, di mana pertama kita hitung dulu P-nya ini adalah banyaknya parameter atau banyaknya varians kovariansi dari matriks sigma. Dimana karena kita punya dua indikator, berarti matriks kovariasinya kan 2 kali 2 ya.
Kalau 2 kali 2 berarti kan ada sebanyak 3 varians covariance ya. Nilai varians dari indikator pertama, indikator kedua, dan covariance antara indikator 1 dan 2. Ya, jadi ada 3 nilai varians covariance. Atau kalau kita hitung dengan formula, yaitu kita hitung 2 dikali 2 ditambah 1, 3 dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian kalau sudah dihitung nilai P, kita hitung banyaknya parameter model ya. Parameter model itu bisa kita hitung kalau kita sudah menuliskan matriks parameternya. Matriks parameternya kan ada 3 ya. Ada lambda, kemudian ada pi, dan ada theta delta ya. Jadi kita tuliskan dulu matriks utama dari struktur covariance CFA. Kalau sudah kita tuliskan matriksnya, nanti bisa kita hitung ada berapa parameter, itu adalah, kemudian kalau kita jumlahkan, itu adalah nilai banyaknya parameter bebas atau nilai Q-nya. Kalau dari matriks lambdanya ini kan ukurannya 2 kali 1 ya. Kita punya lambda 1, lambda 2, berarti ada 2 parameter. Kemudian pi-nya itu kan ada 1 ya. Ada 1 yaitu pi, cuman karena di sini hanya ada 1, kita asumsikan nilainya 1 ya. Karena nilainya 1 berarti dia bukan parameter bebas, tapi parameter tetap ya, karena kita buat konstan nilainya 1. Kemudian theta delta ini adalah matriks residual ya, matriks varians kovariansi residual. Jadi dia ukurannya 2 kali 2, berarti ada delta 11, delta 22 ya. Kita asumsikan residualnya tidak berkorelasi, berarti nilai yang keluar diagonal nilainya 0. Berarti total kita punya 2 parameter faktor loading dan 2 parameter dari matriks theta delta. Berarti banyaknya parameter bebas ada sebanyak 4 ya, 2 ditambah 2 parameter lambda dan 2 parameter delta. Berarti DF-nya adalah 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1 ya. Berarti ini masuk ke dalam kategori tidak dapat diidentifikasi. Nah sekarang kalau kita tambahkan 1 indikator, ya jadi 3 indikatornya, masih dengan 1 variabel laten. Berarti kita punya banyaknya varians covariance, ini kan jadinya adalah 3 dikali 4 dibagi 2 ya. 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian banyaknya parameter bebas, kalau kita tuliskan sama ya, kita tuliskan dulu matriks lambda, matriks pi, sama matriks theta delta. Untuk matriks parameter lambda ini nanti kita bisa hitung ada 3 parameter lambda dan 3 parameter delta ya. Dari matriks pi ya, sama karena variabel latennya cuma satu faktor, ini kita asumsikan konstan nilainya 1 ya. Jadi total kita punya 6. Berarti derajat kebebasannya adalah 6 dikurang 6 ya. Nanti ini saya koreksi, bukan 3 dikurang 3 tapi 6 dikurang 6 ya. Jadi kalau yang kurang 6 berarti just identify. Nah dari sini bisa kita simpulkan apa? Kalau kita mau mengukur suatu variabel laten ya, dimana kita hanya mengukur satu variabel laten, di sini minimal kita harus memiliki 4 indikator supaya modelnya dapat diidentifikasi. Ya, jadi kalau kita mau mengukur satu variabel laten hanya dengan 2 indikator, ini jelas tidak bisa kita identifikasi, tidak ada solusinya. Kemudian kalau 3 indikator ini bisa ada solusinya karena dia masuk ke dalam kategori just identify, hanya saja nanti kita tidak bisa melakukan evaluasi apakah modelnya fit dengan data ya. Jadi minimal kalau kita mau mengukur suatu variabel laten, minimal kita harus menggunakan 4 indikator supaya modelnya dapat kita identifikasi, atau dengan kata lain nanti kita bisa menguji apakah modelnya fit dengan data.
Nah, untuk model dengan satu faktor atau dengan satu variabel laten, ya, walaupun misalkan kita menggunakan 3 indikator, kalau di kasus sebelumnya ini kan tidak bisa kita identifikasi ya, karena DF-nya 0. Tapi model satu faktor dengan 3 indikator itu bisa saja masuk ke dalam kategori over identify atau bisa kita identifikasi dengan syarat kita membuat suatu constraint, ya. Membuat suatu constraint salah satunya adalah bisa kita asumsikan bahwa semua faktor loading itu nilainya sama, ya. Jadi constraint itu kan kita seperti menetapkan kriteria tertentu ya terhadap parameter dari model struktur kovariansinya. Sebagai contoh, model satu faktor dengan 3 indikator, kalau saya gambarkan ilustrasinya kan seperti ini ya. C, kemudian kita punya anak panah menuju variabel indikatornya ya. Ada X1, X2, X3 ya. Nah, kemudian kalau kita mau menuliskan ke dalam model struktur covariance itu terdiri dari tiga matriks parameter utama ya. Kita punya matriks lambda ya. Kemudian ada matriks matriks P dan matriks theta delta ya. Nah, kalau kita tuliskan matriks lambdanya di sini kan ukurannya 3 kali 1 ya. Isinya lambda 1, lambda 2, lambda 3. Kemudian matriks P-nya di sini kita asumsikan nilainya 1 ya, karena kan cuma ada satu variabel laten. Kemudian theta delta ini isinya matriks 3 kali 3, matriks varians covariance dari residual ya. Delta 11, delta 22, delta 33 ya. Di luar diagonal nilainya adalah 0 ya. Jadi kalau kita hitung model struktur covariance atau model yang diberikan dengan 3 indikator dan dengan satu faktor, totalnya kan kita punya 6 parameter bebas ya. Jadi kalau 6 parameter bebas di sini tidak bisa kita identifikasi ya, karena nilainya sama dengan banyaknya varians covariance. Nah, supaya model satu faktor dengan 3 indikator ini bisa kita identifikasi, salah satunya tadi kita asumsikan semua faktor atau semua faktor loadingnya itu nilainya sama. Artinya apa? Di dalam matriks lambda sebelumnya kita bebaskan nilainya bisa berbeda ya, nilainya lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ini sih kita constraint ya, kita ganti dibuat nilainya sama semua. Artinya kita tuliskan, kita asumsikan lambda 1 sama dengan lambda, lambda 2 sama dengan lambda, lambda 3 sama dengan lambda. Jadi nilai faktor loadingnya sama. Kalau faktor loadingnya sama, berarti total parameter yang diestimasi dari matriks lambda itu hanya ada 1, karena semua nilai lambdanya sama ya. Kemudian dari theta delta tidak berubah, ini ada sebanyak 3 ya. Jadi total parameter bebasnya berapa? Kalau kita constraint-kan semua faktor loadingnya sama, totalnya kita punya 4 parameter bebas ya. 1 parameter dari lambda dan 3 parameter dari delta. Jadi kalau kita hitung DF-nya sama dengan positif ya, sama dengan 2 atau over identify. Model satu faktor dengan 2 indikator sebelumnya ketika kita turunkan kan tidak dapat diidentifikasi ya, karena DF-nya negatif ya. Nah, kalau kita constraint-kan beberapa parameternya, ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi model satu faktor dengan 2 indikator. Di sini yang kita asumsikan apa? Pertama, kita asumsikan faktor loadingnya sama, dan kita asumsikan juga residualnya juga sama. Jadi kalau model satu faktor dengan 2 indikator, kalau kita tuliskan matriks lambdanya, ini ukurannya kan 2 kali 1 ya. Karena kita buat sama, kita asumsikan faktor loadingnya sama, berarti kita tuliskan lambda 1 sama dengan lambda, lambda 2 sama dengan lambda. Jadi sebelumnya kita punya 2 parameter, karena kita asumsikan sama, kita punya 1 parameter bebas. Kemudian theta delta di sini kita asumsikan residualnya juga sama ya. Jadi kita asumsikan
delta 11 sama dengan delta, delta 22 sama dengan delta. Jadi sebelumnya kalau di theta delta ada dua parameter, karena kita asumsikan residualnya sama, berarti kita cuma punya satu parameter. Jadi total dengan menggunakan constraint seperti ini, totalnya kita punya dua parameter bebas ya. Jadi kalau kita hitung df-nya menjadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1 over identify ya. Jadi walaupun memungkinkan kita melakukan identifikasi model ya, modelnya bisa diidentifikasi dengan 2 indikator dan 3 indikator, cuman asumsi yang seperti ini tuh sangat kuat ya, biasanya sih jarang terpenuhi ya, karena untuk mendapatkan faktor loading yang sama dan residual yang sama ini hampir kemungkinan besar terpenuhi itu sangat kecil sekali ya, karena ini adalah asumsi yang cukup kuat. Walaupun demikian, tapi di sini saya menunjukkan bahwa mungkin saja terjadi ya, atau mungkin saja bisa kita identifikasi walaupun indikatornya itu lebih kecil dari 3 ya, lebih kecil atau sama dengan 3 kalau kita memiliki satu variabel laten.